Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah pada kali kedua pertemuan dari radiasi gelombang elektromagnetik ini kita dimampukan untuk bisa mengikuti pembelajarannya. Alhamdulillah. Nah, sebelum itu mari kita absensi dulu. Link absensinya ada di Google Classroom. Kalian nanti tinggal klik saja di sana. Ya, baik. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, kita harus tahu dulu nih tujuan dari pembelajaran ini gitu. Pembelajaran dari manfaat dan bahaya radiasi elektromagnetik ini. Yang pertama, kalian mampu dalam menerapkan pemanfaatan radiasi gelombang elektromagnetik dalam teknologi serta dampak pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian diharapkan mampu untuk menganalisis bahaya dari radiasi gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari juga. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu untuk mempresentasikan laporan observasi, pemanfaatan dan dampak dari radiasi elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk observasi kali ini, kita akan mengadakan kunjungan virtual yaitu ke Badan Teknologi Nuklir Nasional. Ini sangat ada hubungannya dengan radiasi elektromagnetik ini. Diharapkan kalian mampu menggali informasi sebanyak-banyaknya di sana ya. Oke, tahu tuh tadi mulai dari sifat, sumber, frekuensi dari gelombang elektromagnetik itu seperti apa. Kita masuk ke manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Ada manfaatnya, ingat. Nah, radiasi gelombang elektromagnetik ini memiliki dampak positif dalam kehidupan, apalagi dalam bidang teknologi yang memanfaatkan konsep radiasi elektromagnetik. Seperti apa? Seperti microwave, handphone, remote control, dan lain sebagainya. Baiklah, kita masukin nih yang pertama, manfaat dari gelombang elektromagnetik itu apa aja. Untuk gelombang radio itu mulai dari 30 kHz hingga 3 GHz. Nah, gelombang ini dapat digunakan dalam komunikasi sebagai pembawa info dari satu tempat ke tempat lainnya. Untuk komunikasi satelit, memanfaatkan sifat gelombang UHF dan VHF yang dapat menembus lapisan atmosfer, yaitu ionosfer, hingga dapat mencapai satelit. Oke, jika ada yang tanya, Bu, apa itu UHF dan VHF? UHF artinya ultra high frequency. Nah, untuk VHF apa? VHF adalah very high frequency, begitu. Untuk manfaat nomor 2 bagi gelombang mikro, yaitu gelombang mikro yang diserap benda akan memunculkan efek pemanasan pada benda. Contoh, microwave oven memanfaatkan proses tersebut untuk memasak makanan dengan cepat. Selain itu, gelombang mikro juga dimanfaatkan pada pesawat radar. Pesawat ini memanfaatkan sifat pemantulan gelombang mikro. Begitu, mantap bukan? Nomor 3, infrared. Sinar infrared ini digunakan untuk mendeteksi masalah sirkulasi darah, radang sendi, juga kanker. Sinar ini dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit cacar dan encok, juga pada remote control dan alarm pencuri, serta untuk mengeringkan cat mobil dengan cepat. Selain itu, infrared juga dapat digunakan untuk terapi fisik. Tadi contohnya menyembuhkan penyakit encok dan cacat. Juga fotografi, pemetaan sumber daya alam, mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail, serta fotografi diagnosa penyakit. Yang keempat, ada cahaya tampak. Salah satu manfaat cahaya tampak adalah penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. Sinar UV. Sinar UV ini yang dihasilkan matahari dapat mengubah provitamin D
bakteri dan virus. Sinar UV juga digunakan pada alat pendeteksi uang palsu. Yang keenam ada sinar X. Nah, sinar X ini dapat digunakan untuk memotret tulang-tulang dalam tubuh, melihat bagian tubuh tanpa membedahnya, dan melihat bagian dalam benda tanpa membukanya. Dalam industri, sinar X ini digunakan untuk mendeteksi cacat terletak pada sebuah logam. Yang terakhir yaitu sinar gamma. Sinar gamma ini digunakan untuk membunuh sel kanker, sterilisasi peralatan rumah sakit, dan memeriksa cacat pada logam. Sinar gamma juga digunakan untuk mengurangi populasi hama tanaman atau serangga, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam seperti penggunaan sinar X juga. Juga sistem perunut aliran suatu fluida, misalnya aliran PDAM, serta untuk mendeteksi kebocoran. Oke, itu contoh manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari menurut Ibu. Nah, bukan berarti manfaatnya segitu. Masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya yang bisa kalian temukan. Silahkan kalian survive internet, buka internet, cari manfaat yang lain dari gelombang elektromagnetik ini. Dan diingat di dalam Quran Surat An-Nur ayat 35 dikatakan bahwa Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syaraqiyatin wala gharabiyati yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalamnya terdapat tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur, juga tidak di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah yang telah menciptakan semua ilmu yang ada di sini. Itu bagaimana cara kita untuk menggalinya atau menemukannya. Allah yang menciptakan cahaya. Allah mengetahui segala apa yang tidak kita ketahui. Nah, Allah pun membiarkan kita untuk mengetahui sedikit ilmu tentang gelombang elektromagnetik ini. Dan masih banyak lagi ilmu yang tidak kita ketahui. Allah mengetahui atas segala sesuatu. Dengan mempelajari gelombang elektromagnetik ini, kita harus bersyukur. Kita jadi bisa tahu ilmu yang bisa kita dapatkan, manfaat dari gelombang elektromagnetik, bahaya dari gelombang elektromagnetik itu seperti apa, sehingga kita harus berhati-hati. Dan juga jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang tinggal kalian tulislah apa yang kalian pahami tentang Quran Surat An-Nur ayat 35 ini. Jangan lupa ya, ditulis loh. Selanjutnya nih, kita tadi udah mempelajari yang pertama tadi apa? Sifat, terus sumber, terus juga ada manfaat. Lanjut, sekarang kita ke bahayanya. Tadi kan kita udah mempelajari manfaat-manfaat dari radiasi gelombang elektromagnetik. Sekarang kita harus mempelajari juga bahaya dari radiasi gelombang elektromagnetik ini.
kata radiasi nih, itu paling sering dianggap hal yang sangat menyeramkan, sesuatu yang membahayakan, mengganggu kesehatan, bahkan keselamatan kita. Padahal di sekitar kita, baik di rumah, di sekolah, di kantor, ataupun di tempat umum lainnya, itu banyak sekali radiasi yang terpancar. Radiasi pada dasarnya adalah sesuatu cara perambatan energi dari sumber energi ke lingkungannya tanpa membutuhkan panas. Beberapa contoh dalam perambatan panas, cahaya, dan gelombang radio. Nah, telah kita ketahui juga bahwa sumber dari gelombang elektromagnetik ini ada di mana-mana. Mulai tadi dari matahari, bintang, lampu, HP, tornado, ledakan nuklir, listrik, dan masih banyak lagi lainnya. Itu sangat banyak. Nah, dapat kita bayangkan kan? Tubuh manusia ini akan tersinari oleh berbagai frekuensi gelombang elektromagnetik yang kompleks ini dari sekitar kita. Karena tingkat paparan gelombang elektromagnetik dari berbagai frekuensi berubah secara signifikan sejalan dengan perkembangnya teknologi yang menimbulkan kekhawatiran bahwa paparan dari gelombang elektromagnetik ini dapat berpengaruh buruk terhadap tubuh manusia, seperti electrical sensitivity, yaitu gangguan fisiologi dengan tanda dan gejala neurologis maupun kepekaan, berupa berbagai gejala dan keluhan. Gangguan ini umumnya disebabkan oleh radiasi elektromagnetik yang berasal dari jaringan listrik, tegangan tinggi atau ekstra tinggi, peralatan elektronik di rumah, di sekolah, ataupun bisa pabrik, industri, apalagi handphone ataupun microwave oven ternyata sangat berpotensial sekali untuk menimbulkan berbagai keluhan atau berbagai penyakit. Nah, di bawah ini ada beberapa bahaya dari radiasi elektromagnetik. Di antaranya, yang pertama, ada gelombang radio. Nah, radiasi handphone dapat mengacaukan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan hilangnya memori. Pemakaian handphone bisa menyebabkan kanker otak juga loh. Yang kedua, ada gelombang mikro. Dia dapat menimbulkan efek stres pada kimia syaraf otak, mengkonversi bahan kimia organik makanan menjadi senyawa penyebab kanker, dan menghilangkan asupan vitamin dan mineral di dalam makanan. Sangat menyeramkan. Yang ketiga ada infrared. Radiasi infrared sama bahayanya dengan sinar UV yang mampu merusak jaringan kulit terdalam jika terpapar secara berlebihan dan memicu tumbuhnya kanker kulit karena rusaknya pigmentasi kolagen dan memicu tumbuhnya flek hitam. Yang keempat ada cahaya tampak. Cahaya tampak sangat kuat dengan spektrum gelombang yang mendekat. Sinar ultraviolet dapat melewati kornea dan lensa sehingga akan menyebabkan silau, dan lebih ekstrimnya dapat merusak jaringan saraf sensitif optik pada retina. Laser, apabila mengenai mata akan mengakibatkan kerusakan pada retina, terutama pada bagian molekula atau disebut dengan titik sentral dari retina. Yang kelima ada sinar UV. Dia ini dapat menyebabkan kanker kulit, katarak mata, menghitamkan warna kulit, melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan lain sebagainya. Yang keenam ada sinar X. Paparan radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut. Bisa pingsan, kebingungan, mual, muntah, diare, kerontokan pada rambut, luka pada kulit dan mulut, serta terjadinya pendarahan. Bisa juga melemahkan tulang dan infertilitas. Sangat menyeramkan. Yang terakhir ada sinar gamma.
nuklia dapat menyebabkan kemandulan dan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia. Sinar gamma yang asalnya dari luar angkasa dapat merusak satelit dan atmosfer bumi. Silahkan bisa kalian lihat LKPD-nya. Ini adalah bentuk dari panduan yang akan membantu kita semua dalam melaksanakan proses kunjungan virtual. Maka daripada itu, silahkan kalian ikuti langkah-langkah sesuai dengan LKPD-nya ya. Terima kasih. Nah, segitu mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Mulai tadi apa? Mulai dari sifat, sumber, manfaat, dan juga bahaya. Sekarang untuk lebih mantap lagi, coba kalian kerjakan apa yang ada di dalam modul itu. Jangan lupa juga untuk mengerjakan latihan soalnya ya. Dikumpulkan seperti biasa pada hari Sabtu pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian chat personal Ibu atau bisa kalian langsung tanyakan di Google Classroom ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari ya tentang radiasi gelombang elektromagnetik, mulai dari sifat, sumber, frekuensi, juga tadi manfaat dan bahayanya dari radiasi elektromagnetik. Nah, hari ini rencananya Ibu akan mengajak kalian untuk kunjungan virtual ya ke Batan. Nah, sebenarnya Batan itu apa? Nah, Badan Tenaga Nuklir Nasional adalah lembaga pemerintahan non-kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir. Nah, Kepala Batan saat ini pun dijabat oleh Profesor Dr. Insinyur Anhar Riza, seorang antariksawan yang menggantikan Profesor Dr. Drajot R. Kegiatan pengembangan dan pengaplikasian teknologi nuklir di Indonesia itu diawali dari pembentukan panitia negara untuk penyelidikan radioaktivitas pada tahun 1954. Panitia negara tersebut mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya jatuhan radioaktif dari uji senjata nuklir di Lautan Pasifik. Nah, dengan memperhatikan perkembangan pendayagunaan dan pemanfaatan tenaga atom bagi kesejahteraan masyarakat, maka melalui peraturan pemerintah nomor 65 tahun 1958 pada tanggal 5 Desember 1958 ini dibentuklah Dewan Tenaga Atom Nasional atau Batan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok tentang atom. Nah, selanjutnya pada setiap tanggal 5 Desember yang merupakan tanggal bersejarah bagi perkembangan teknologi nuklir di Indonesia dan ditetapkan sebagai hari jadi dari Batan ini. Juga pada perkembangan berikutnya untuk lebih meningkatkan penguasaan di bidang iptek nuklir, pada tahun 1965 diresmikanlah pengoperasian reaktor atom pertama, Triga Mark II, di Bandung. Kemudian berturut-turut dibangun pula lah beberapa fasilitas litbang Yasa yang tersebar di berbagai pusat penelitian. Antara lain ada Pusat Penelitian Tenaga Atom Pasar Jumat Jakarta yang dibangun pada tahun 1966, ada Pusat Penelitian Tenaga Atom Gamma di Yogyakarta yang dibangun pada tahun 1967,
Juga ada reaktor serbaguna 30 MW yang dibangun pada tahun 1987. Disertai fasilitas penunjangnya seperti fabrikasi dan penelitian bahan bakar, uji keselamatan reaktor, pengelolaan limbah radioaktif, dan fasilitas nuklir lainnya. Nah, sementara itu, dengan perubahan paradigma pada tahun 1997, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 10 tentang ketenagaan nukliran yang diantaranya mengatur pemisahan unsur pelaksanaan kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir atau BATAN dengan unsur pengawas tenaga nuklir atau yang disebut BAPETEN. Nah, di sini ada data yang diambil dari blog dari Batan Go ID itu sendiri. Dikatakan ada perkembangan dari Batan itu sendiri dari tahun ke tahun ya. Kita lihat. Oke, yang pertama nih, pada tahun 1954 itu pembentukan panitia negara untuk penyelidikan radioaktivitas tadi. Pada tahun 1958 pembentukan Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1958. Nah, pada tahun 1964 itu adanya penetapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok tenaga atom. Pada tahun 1965, adanya peresmian Pusat Reaktor Atom Bandung dan pengoperasian reaktor Trigamark II berdaya 250 kW oleh Presiden Republik Indonesia serta perubahan nama Lembaga Tenaga Atom menjadi Badan Tenaga Atom Nasional. Nah, pembentukan pusat yang pada tahun 1966 adanya pembentukan Pusat Penelitian Tenaga Atom atau PPTA Pasar Jumat di Jakarta. Terus tahun selanjutnya ada tadi pembentukan Pusat Penelitian Gamma. Tahun berikutnya pun adanya peresmian penggunaan iradiator gamma cell PPTA Pasar Jumat oleh Presiden RI. Pada 2 tahun kemudian, tahun 1970, adanya peresmian klinik kedokteran nuklir di PPTA Bandung. Tahun selanjutnya, adanya reaktor Trigamark II Bandung mencapai kritis pada daya 1 MW. Tahun berikutnya pun pembentukan Komisi Persiapan Pembangunan PLTN. Nah, selang 7 tahun kemudian, adanya juga peresmian mulai beroperasinya reaktor Kartini dengan daya 100 kW di PPTA Yogyakarta oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, 5 tahun kemudian, adanya pengoperasian mesin berkas elektron 300 kV di PPTA Pasar Jumat oleh Presiden Republik Indonesia. 3 tahun kemudian, adanya peresmian pengoperasian reaktor serbaguna GA Siwabesi dengan daya 300 MW dan instalasi elemen bakar nuklir di PPTA Serpong, Tangerang oleh Presiden Republik Indonesia. Tahun selanjutnya pun adanya peresmian pengoperasian instalasi pengolahan limbah radioaktif di Serpong. Nah, yang tadi. Nah, ada yang tahun selanjutnya pun peresmian pengoperasian instalasi radioisotop dan radiofarmaka instalasi elemen bakar eksperimental di PPTA Serpong oleh Presiden Republik Indonesia. Tahun selanjutnya pun adanya peresmian instalasi radiometalurgi, instalasi keselamatan dan keteknikan nuklir, laboratorium mekanoelektronik nuklir di PPTA Serpong, Tangerang oleh Presiden Republik Indonesia. 2 tahun kemudian pun adanya peresmian pengoperasian instalasi spektrometri neutron, instalasi penyimpanan elemen bahan bakar bekas dan pemindahan bahan terkontaminasi di PPTA Serpong oleh Presiden Republik Indonesia. Maka 2 tahun kemudian pun adanya peresmian pengoperasian mesin berkas elektron 2 MeV di PPTA Pasar Jumat oleh Presiden Republik Indonesia. Tahun selanjutnya, dalam memperingati HUT RI ke-50, Batan berhasil melaksanakan Whole Indonesia Core untuk reaktor serbaguna GA Siwabesi. Tahun selanjutnya pun adanya pembentukan PT Batan Teknologi Persero, Divisi Produksi Elemen
elemen bakar reaktor, produksi radioisotop, produksi instrumentasi dan rekayasa nuklir. Pada tahun 1997 adanya penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenagaan nukliran yang memisahkan badan pelaksana dan badan pengawas penggunaan tenaga nuklir. Tahun berikutnya pun adanya perubahan Badan Tenaga Atom Nasional menjadi Badan Tenaga Nuklir Nasional Kepres nomor 197 tahun 1998. Nah, 2 tahun kemudian adanya peresmian peningkatan daya reaktor Triga 2 MW di Pusat Penelitian Tenaga Nuklir Bandung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Tahun selanjutnya adanya peningkatan status pendidikan ahli teknik nuklir PATN menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir. Nah, 2 tahun kemudian adanya penyerahan hasil Comprehensive Assessment of Different Energy Source for Electricity Generation in Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia mencapai 10% jumlah varietas unggul tanaman pangan nasional. Pengoperasian mesin berkas elektron 350 kV 10 MA di PPTN Yogyakarta, pengoperasian pusat pelatihan dan diseminasi teknologi peternakan pertanian terpadu di Kalimantan Selatan. Maka 2 tahun kemudian ada terwujudnya perpustakaan digital di bidang nuklir. Tahun selanjutnya ada pencapaian 1 juta hektar penyebaran varietas padi unggul Batan di seluruh Indonesia. Luar biasa. Nah, 2 tahun kemudian itu setelah 50 tahun Batan berkarya. 2012 pencapaian 20 varietas unggul padi, 6 varietas unggul kedelai, 1 varietas unggul kacang hijau, dan 1 varietas kapas. 54 tahun pemberian penghargaan berupa G.E. Siwabesi Award kepada tokoh atau figur yang dianggap berjasa dalam pengembangan teknologi nuklir di Indonesia. Penghargaan G.E. Siwabesi Award diberikan kepada Insinyur Sutaryo Supadi, Master Science untuk kategori Nuclear Lifetime Achievement. Tahun 2013, peringatan 55 tahunnya Batan tetap berkarya dan pengganti logo Batan yang memiliki makna Batan adalah sebuah lembaga yang melakukan penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan tentang nuklir yang jujur, terbuka, disiplin kreatif, inovatif, mengutamakan keselamatan dan keamanan untuk kesejahteraan bangsa, dan pada tahun 2014, Indonesia meraih penghargaan tertinggi di bidang nuklir, Outstanding Achievement Award Dunia, atas peran serta mendukung ketahanan pangan melalui radiasi dengan mengembangkan varietas benih unggul. Penghargaan disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal International Atomic Energy Agency, Yukiya Amano, kepada Duta Besar Indonesia Rahmat Budiman, disaksikan oleh Kepala Batan Profesor Dr. Jarod Sulistyo Wisnubroto. Nah, setelah itu, mari kita lihatlah setelah kita melihat perkembangannya dari Batan ini, kita lihat pula siapa sih yang memimpin atau yang menjadi kepala dari Badan Tenaga Nuklir Nasional dari tahun ke tahun. Mana ya? Oke. Kepala Batan ya, kita lihat. Tidak ada internet guys. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian dari kepala dari Batan ini dari tahun ke tahun. Ayo kita kenali tokoh-tokoh yang memang menjadi kepala dari Badan Teknologi Nuklir Nasional ini. Kita mulai dari yang paling bawah dulu. Nah, waktu itu yang pertama kali menjadi kepala dari Badan Teknologi Nuklir Nasional adalah Profesor Dr. Gerrit A. Siwabesi yang tadi ada di situ. Ini beliau lahir di Ulas, Saparua, Maluku Tengah pada 19 Agustus 1914.
Siswa Besi berhasil menyelesaikan pendidikannya di Mulo, Kota Ambon pada tahun 1931. Kemudian beliau menerima beasiswa untuk meneruskan pendidikan kedokteran ke NIAS Surabaya. Nah, menjelang kedatangan Jepang, siswa Besi bekerja sebagai dokter di pusat pengeboran perusahaan minyak Belanda BPM di Cepu, Jawa Tengah. Kemudian di zaman Jepang memimpin bagian radiologi dan bagian paru-paru Rumah Sakit Simpang, Surabaya. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, beliau semakin giat lagi dalam kegiatan organisasi kebangsaan dan di tahun-tahun inilah beliau dipertemukan dengan banyak tokoh penting nasional. Begitu. Nah, ini kelanjutannya. Di tahun 1949, beliau melanjutkan pendidikan di bidang radiologi setelah sebelumnya mendapat brevet sebagai ahli radiologi. Beliau berhasil mendapatkan beasiswa untuk studi lanjutan di London. Wah, alhamdulillah. Hal-hal pokok yang dipelajari mencakup radiologi, radioterapi, dan pengetahuan dasar bidang atom. Nah, ini harus sangat dicontoh oleh kita semua ya. Kegigihan dalam mencari ilmu pengetahuan ini, karena ilmu ini adalah pintu utama dari kesuksesan dari dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena dengan mencari ilmu, kita insya Allah tidak akan disia-siakan gitu ilmu kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Pasti akan terpakai insya Allah jika kita mencari ilmunya dengan baik dan benar. Ilmu itu akan manfaat di dunia maupun di akhirat. Amin. Nah, maka pada tahun 1964, Presiden Soekarno meresmikan berdirinya Badan Tenaga Atom Nasional dengan Siwa Besi sebagai Direktur Jenderal Badan Teknologi Nuklir Nasional pertama. Pada tahun 1965, diangkat sebagai Menteri Badan Tenaga Atom Nasional. Nah, atas jasa-jasanya yang sangat besar ini dalam memajukan tenaga atom di Indonesia, seperti membangun reaktor nuklir dan banyak penelitian penting lainnya. Beliau jugalah Bapak Atom Indonesia, menerima Bintang Mahaputra III pada tahun 1973. Beliau meninggal pada 11 November tahun 1982 di Jakarta. Nah, penerus dari beliau ini, dari Profesor Dr. Gerrit A. Siwa Besi, adalah Profesor Ahmad Baikuni, Master Science PhD. Nah, ini lanjutannya. Kita lihat, Beliau lahir di Surakarta pada tahun 31 Agustus tahun 1923. Beliau adalah fisikawan atom pertama di Indonesia. Wah, hebat sekali beliau ini ya, dan juga termasuk dalam jajaran ilmuwan fisika atom internasional yang dihormati. Ini harus patut dicontoh beliau-beliau ini. Nah, setelah usia menuntut ilmu di Madrasah Tinggi Mambaul Ulum, maka Baikuni ini lalu menempuh pendidikan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di UI Bandung pada tahun 1952 dan mengajar di UGM Yogyakarta. Nah, beliau menjabat sebagai Dirjen Badan Teknologi Nuklir Nasional ini pada tahun 1973 hingga 1984. Dan selain itu, beliau pun pernah menjadi Dubes Indonesia untuk Swedia pada tahun 1985 hingga 1988, Rektor UNAS dan dosen di IAIN Syarif Hidayatullah, dan beliau meninggal pada 21 Desember tahun 1998 di usianya yang ke-75 tahun. Hebat ya beliau-beliau ini. Nah, selanjutnya setelah dari Baikuni, Profesor Ahmad Baikuni, Master Science PhD, lalu dipindah tangankan kepada Insinyur Jali Ahimsa. Nah, ini beliau. Dia lahir Bagan Si Api-Api, Sumatera Utara. Beliau lahir di Bagan Si Api-Api, Sumatera Utara pada 31 Mei tahun 1931. Nah, beliau merupakan kepala proyek pembangunan reaktor atom Bandung pada tahun 1960 setelah lulusnya dari ITB pada tahun 1958. Nah, dan kemudian selama 3 tahun ke depannya dia dipercaya menjadi pembantu Dirjen Badan Tenaga Atom Nasional urusan penelitian dan pengembangan hingga tahun 1968. Nah,
Karirnya juga melesat hingga ke luar negeri. Beliau berkecimpung di Badan Tenaga Atom Internasional di Wina, Austria, mulai dari tahun 1968 hingga 1983. Dan setelah dari itu, ditunjuklah sebagai Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional yang sekarang menjadi Badan Tenaga Nuklir Nasional ya pada Januari 1984 hingga tahun 1996. Itu dipegang oleh beliau. Nah, setelah dari Insinyur Jali Ahimsa, dipegang juga lah oleh Dr. Insinyur Muhammad Iyos R. Subki. Nah, ini beliau. Nah, ini memimpin pembangunan reaktor nuklir riset Kartini di Yogyakarta pada tahun 1979, baik dari segi desain maupun konstruksinya, luar biasa sekali. Nah, diangkat sebagai kepala dari Badan Teknologi Nuklir Nasional sejak tahun 1996 hingga tahun 2002. Selanjutnya, dari beliau dipindah tangankan kepada Profesor Sudiartomo Suntono, Master Science PhD, hingga tahun 2007 ya. Dari 2002 hingga 2007. Nah, ini beliau kelahiran Jepara pada 16 Desember 1946. Nah, menamatkan sarjana kimia di UGM Yogyakarta tahun 1970 dan meraih gelar dokter di Universitas Salford, Inggris pada tahun 1979, menjabat sebagai kepala Batan dari 2002 hingga 2007. Nah, luar biasa sekali ya. Nah, ini pada tingkat eksekutif, Sudiartomo Suntono telah dapat memasukkan program pembangunan PLTN secara definitif, pembangkit listrik tenaga nuklir ya, PLTN, pada pengembangan energi nasional pada tahun 2005 dan juga kebijakan energi nasional yang tertuang dalam peraturan Presiden nomor 5 tahun 2006 disebutkan bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir beroperasi pada tahun 2016 serta kontribusi PLTN pada jaringan listrik Jawa, Madura, dan Bali sebesar 4.000 MW pada tahun 2025. Nah, konsep dasar Sudiartomo Suntono tentang landmark energi di lingkungan Kementerian Negara Ristek juga menjadi dasar dari konsep buku putih penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK untuk mendukung keberlanjutan penyediaan energi nasional pada tahun 2006 hingga 2025. Selanjutnya, setelah dari beliau, pindah tangan kepada Dr. Hudi Hastowo dari tahun 2007 hingga tahun 2012. Nah, ini Dr. Hudi Hastowo. Nah, sejak Maret 2007 diangkat sebagai Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional menggantikan Profesor Sudiartomo Suntono, Master Science PhD. Nah, beliau adalah alumni Fakultas MIPA UGM jurusan Fisika tahun 1979. Ini selain pernah menjadi Sesmenristek, juga telah malang melintang lama di Badan Teknologi Nuklir Nasional. Selanjutnya, setelah dari Dr. Hudi Haswoto dipindah tangankan kepada Profesor Dr. Jarod S. Wisnu Broto dari tahun 2012 hingga tahun 2018. Nah, ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Januari tahun 1963, lulusan Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada, diangkat sebagai Kepala Badan Teknologi Nuklir Nasional mulai September 2012, yang sebelumnya merupakan Deputi Kepala Batan Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa dari tahun 2010 hingga 2012. Azan dulu ya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Dan yang terakhir ada Profesor Dr. Insinyur Anhar Riza, seorang antariksawan. Nah, ini beliau namanya Anhar Riza, antariksawan. Oke, beliau lahir di Semarang pada tanggal 6 November tahun 1962. Beliau menamatkan
sarjananya di Teknik Nuklir Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 1986 dan meraih gelar pasca sarjana Fisika Energi di Institut Nasional Politeknik de Grenoble, Prancis pada tahun 1989. Dan beliau menjabat sebagai Jenderal dari Badan Teknologi Nuklir Nasional pada tahun 2019 hingga saat ini ya. Itu beliau. Nah, untuk selanjutnya kita lihat dulu nih Batan, daerah-daerah yang ada Badan Tenaga Nuklir Nasionalnya. Yang pertama ada Perpustakaan Batan. Nah, ini ada di sini, ada di Bandung ya. Bisa kita perjelas. Itu dekat. Mana Bandung? Kita perjelas. Nah, kita lihat. Nah, ini ada di dekat jalan tol Padalenyi ya. Yang kedua ada ini PSTNT Batan untuk perpustakaan Batannya. Sama di daerah situ juga. Terus Badan Tenaga Nuklirnya juga ada di situ. Itu daerahnya berarti dekat ITB, yang belakang dekat itu apa? Kebun binatang. Nah, Kebun Binatang Bandung. Nah, ini Wisma Batan juga ada di Bandung ya, sama dekat-dekat situ. Ini masjidnya, ini di ITB masjidnya ya. Soalnya Batan yang ada di Bandung itu seberangan dengan ITB, dari kampus ITB yang di Jalan Taman Sari ini sama. Nah, kalau ini juga sama, di situ kompleksnya juga. Jadi itu satu, bahasa Sundanya mah Sagewok atau ya, semuanya ada di Bandung ini. Ada juga yang di daerah lain. Kita lihat daerah Jakarta. Nah, daerah Jakarta. Ini ada daerah sini di atas berarti ya, Badan Tenaga Nuklir Nasional tuh. Ini Pusat Teknologi Bahan Galiannya. Ini PT BBN Batan, Perumahan Batan Indah. Jadi ini sama juga. Pasti rata-rata kalau misalkan badan tenaga itu dalam satu ini ya, satu tempat sama barengan. Nah, ini juga ada Batan. Nah, ini ada di Jawa, Jogja. Nah, dekat, berarti daerah Bantul, Klaten, daerah ini ya, Purworejo. Ini Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ini juga dalam satu tempat. Nah, ini beda jauh di sini. Pusatnya di kabupatennya ini mah. Gitu. Nah, ini mungkin untuk daerah-daerahnya itu masih banyak di tempat-tempat lainnya. Madura juga ada. Jatim juga ada nih. Ini bukan SD nih, Batan, tapi ini kali. Bukan, berarti udah sampai di situ doang. Nah, selanjutnya setelah tadi kita mengetahui dan juga sudah melihat-lihat ya tentang dari mulai kepalanya, tempatnya, juga tadi sejarah dari Badan Tenaga Nuklir Nasional itu sendiri. Sekarang mari kita simak dulu video yang berhubungan dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional. Ini video profile tahun 2018 yang ada di YouTube. Oke, mohon maaf tadi terjeda sebentar untuk videonya. Mari kita lanjutkan untuk menonton videonya ya.
Peradaban dunia terus bergerak ke arah yang kian modern. Namun, kemajuan peradaban juga menghadirkan tantangan baru yang perlu dicarikan solusi. Pemenuhan kebutuhan pangan, kualitas kesehatan dan lingkungan hingga kebutuhan optimasi potensi sektor strategis menjadi tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan di era yang modern ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK hadir sebagai bagian solusi bagi tantangan peradaban modern tersebut. Teknologi nuklir sebagai bagian dari IPTEK berkontribusi menghadirkan solusi di banyak sektor strategis pembangunan. Melalui Badan Tenaga Nuklir Nasional Batan, berbagai inovasi teknologi nuklir untuk tujuan damai terus-menerus dilakukan, menghadirkan solusi, menjawab tantangan peradaban untuk kemajuan Indonesia. Dibentuk pada tahun 1958, Batan pada awalnya memiliki misi untuk melindungi segenap rakyat Indonesia dari cemaran radioaktif akibat penggunaan senjata nuklir. Selama 6 dekade terus berkembang dengan dinamis dalam hal struktur, fasilitas, program maupun hasil penelitian yang telah dicapai. Batan telah menunjukkan berbagai capaian dan prestasi dalam membuat terobosan dan inovasi di bidang teknologi nuklir. Mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional, beragam varietas unggul tanaman pangan telah dihasilkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat di sebagian besar wilayah Indonesia, berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian pada skala mikro dan makro. Mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Inovasi teknologi nuklir menghasilkan peralatan dan farmaka untuk deteksi dini penyakit, bahan obat penghilang rasa sakit dan terapi, hingga penyediaan jaringan biologi steril untuk berbagai tujuan, pencegahan infeksi penyakit, penyembuhan luka bakar, dan penyediaan tulang steril untuk operasi ortopedi. Mendukung kemandirian energi nasional, Batan melakukan kajian kelayakan nuklir sebagai salah satu sumber energi pembangkitan listrik, studi calon tapak potensial, aspek keekonomian, aspek keselamatan, aspek desain, aspek penerimaan masyarakat. Penguasaan teknologi reaktor juga dilakukan dengan mengembangkan desain reaktor daya maju yang sesuai karakteristik kebutuhan energi nasional. Mendukung sektor industri nasional, Batan mengembangkan teknik iradiasi untuk meningkatkan kualitas komoditas produk domestik seperti bahan pangan, bahan farmasi, bahan kosmetik, bahan herbal, dan alat medis. Inovasi juga dilakukan untuk menyediakan teknologi terkini dan mendukung peningkatan kualitas SDM bagi pelaku industri uji tak rusak. Berkolaborasi dengan institusi lain, Batan juga turut berperan dalam pengembangan industri strategis berbasis logam tanah jarang. Mendukung upaya pelestarian lingkungan, Batan menghadirkan teknik analisis unsur polutan yang berkontribusi dalam kebijakan sektor lingkungan, serta menghadirkan teknologi untuk pemetaan dan optimasi sumber daya strategis seperti air, panas bumi, minyak, dan gas.
Kesuksesan Batan dalam menghasilkan beragam inovasi litbang jasa teknologi nuklir telah dibuktikan dengan diterimanya berbagai penghargaan tertinggi oleh Batan, baik dari dalam maupun luar negeri. Tidak hanya menghasilkan produk dan teknologi, Batan memberikan layanan jasa pada masyarakat, di antaranya pendidikan, pelatihan dan sertifikasi person, analisis unsur, kalibrasi alat, serta pengolahan limbah radioaktif. Ketika Presiden Soekarno mendirikan Badan Tenaga Atom Nasional, tujuan beliau adalah ingin bahwa teknologi nuklir waktu itu masih bernama atom bisa bermanfaat banyak untuk masyarakat. Di samping itu juga ada cita-cita beliau adalah membawa Indonesia ke dalam kancah level tertinggi di bidang sains dan teknologi. Namun lebih dari itu, ketika Bung Karno ingin nuklir diintroduksi di Indonesia adalah bisa menjadi kekuatan bagi bangsa ini untuk lebih maju. Ada unsur untuk mencerdaskan masyarakat, ada unsur kemandirian, dan juga ada unsur kita bisa mampu bekerjasama dengan banyak negara lain berbasis pada teknologi nuklir untuk tujuan damai. Untuk itulah selama 60 tahun Badan Tenaga Nuklir Nasional bergerak terus-menerus bagaimana mengembangkan dan memanfaatkan teknologi ini. Itu diimplementasikan dengan beberapa kegiatan yang kita lakukan di bidang pertanian, pangan, industri, lingkungan, maupun cita-cita kita di bidang energi. Kita bekerja sama dengan 24 daerah. Kita juga melakukan suatu diseminasi maupun promosi hasil-hasil teknologi tersebut. Manfaatnya sudah dirasakan oleh sebagian masyarakat. Tapi di sisi lain kita juga ingin unggul di tingkat regional. Kita melakukan kerjasama dengan banyak negara, bahkan melalui kerjasama selatan-selatan, dan kita ditunjuk oleh Badan Tenaga Atom Internasional sebagai Collaborating Center untuk memberikan bimbingan banyak ahli di kawasan Asia maupun bahkan sampai Afrika. Inilah hal yang kita lakukan. Di sisi lain kita juga ingin mencerdaskan masyarakat, ingin mencerdaskan bangsa ini. Maka fasilitas-fasilitas nuklir yang ada di Batan, terutama 3 reaktor nuklirnya, ikut mendidik bangsa ini. Ada banyak ribuan S1, S2, S3 yang telah dihasilkan oleh fasilitas kita. Itulah cita-cita yang sudah diamanatkan oleh pendiri bangsa ini Bung Karno 60 tahun yang lalu. Tantangan dalam pengembangan teknologi nuklir akan selalu ada. Namun demikian, Batan akan tetap berkomitmen untuk menghasilkan teknologi yang diperlukan oleh masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, seperti itu mungkin ini hanya sebagai awalan ya dari Ibu. Untuk sisanya, untuk selanjutnya silahkanlah kalian melakukan kunjungan juga. Scan barcode yang ada di LKPD-nya dan ikutilah langkah-langkah yang sudah tertera di LKPD-nya juga. Oke, semangat ya. Ini sangat menarik sebenarnya. Mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.